Oke, Pak. Biar rekamannya bagus, diturunin sedikit layarnya, Pak. Itu wajah Bapak Terima kasih. terpotong di kumis. Ya, Pak. Oke. Baik, sudah direkam nih, Pak? Alhamdulillah udah, Pak, udah siap. Oke, yang penting sudah mulai rekam ya. Baik, Pak Jainuddin, ini peserta terakhir ya. Ya, Pak. Yang biasa yang terakhir itu dia pemenang ya. Semoga Bapak benar-benar jadi pemenang nih. Baik Pak, kita langsung saja Pak. Bersama kita telah hadir ini Pak Guru kita, Pak Dr. Safredi MPD. Kemudian saya dan Pak Jainuddin sendiri yang kami banggakan. Yang terakhir Pak, silakan. Ini Pak sesinya Bapak mengaji 2 atau 3 ayat. Kemudian langsung praktik mengajar Pak ya. Baru setelahnya kita diskusi dan tanya jawab. Silakan Pak. Terima kasih Pak kesempatannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله العظيم. Langsung mengajar Pak, silakan. Terima kasih kesempatannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Ya, alhamdulillah ya. Baik, sebelum Bapak memaparkan materi pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita absen dulu. Jangan nanti ada yang tidak hadir, jadi dikasih hadir ya. Baik, coba Zarmiati. Ya, bagus. Ini coba ketua kelas, coba dicek aja. Nah, hadir semua ya, bagus ya. Sudah Bapak absen. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu supaya proses pembelajaran kita pada hari yang berbahagia ini dirahmati oleh Allah dan menjadi syafaat ketika kita selesai dalam proses belajar mengajar. Baik, ketua kelas coba dipimpin doanya dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah. Nah, baik untuk hari ini pada proses pembelajaran pada pertemuan kali ini Bapak share dulu nih ya. Bapak share dulu, Bapak share nanti bisa dilihat sendiri di layar tampilan. Nah, ini mana nih? Sebentar dulu ya. Mungkin bisa dilihat tampilannya. Bisa dilihat? Anak-anak bisa dilihat? Mohon maaf Pak, saya Bisa bertanya. Pak, Bisa Pak? Nah, alhamdulillah. bisa Pak. Alhamdulillah itu tampilan yang mungkin jadi proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi sebelumnya itu dari materi yang Bapak paparkan pada hari ini itu salat berjamaah. Nah, itu kemarin kita sudah menjelaskan tentang salat. Nah, sebelum Bapak lanjutkan pada proses salat berjamaah ini, coba masih teringat apa itu salat? Ya, bagus. Halimi. Ya, salat itu serangkaian ibadah yang dilakukan diawali dengan niat dan diakhiri dengan takbiratul ihram. Dengan salam, ya, itu dengan salat. Nah, ini pada hari ini coba diperhatikan, ini coba dahlan yang bagus dulu duduknya. Ini nanti Bapak tanya nggak paham lagi ini. Ya, sudah ya. Nah, udah Pak Limi. Udah Halimi, jangan ya udah biar duduk aja ya. Sudah nih untuk materi pada hari ini tentang sholat berjamaah. Nah, itu coba diperhatikan di layar yang sudah Bapak sampaikan, yang sudah Bapak paparkan tentang sholat berjamaah. Apa itu sholat berjamaah Halimi? Nah, boleh dibaca aja boleh. Ya, bagus. Nah, itu yang sudah dibacakan kawan kita tadi kira-kira udah paham. Nah, oke, Bapak sampaikan, Bapak jelaskan sedikit. Dari pengertiannya boleh kita lihat sama-sama. Sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama secara bersama-sama. Sudah itu dalam sholat berjamaah itu satu orang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Sudah itu sholat berjamaah paling sedikitnya dikerjakan oleh dua orang. Nah, itu sudah jelas ya. Kalau satu orang sudah pasti bukan sholat berjamaah. Nah, itu namanya sholat munfarid atau sholat sendiri. Nah, sudah yang kalau dikerjakan dalam waktu yang bersamaan, tapi ada ketentuannya. Kalau bersama-sama itu sama-sama ada niatnya masing-masing, juga bukan sholat berjamaah. Nah, tapi otomatis, ya paham Alimi? Nah, udah. Pak Alimi memang paham dari pesantren. Kenapa nggak paham ya Alimi? Sudah. Nah, ini satu orang menjadi imam. Satu orang menjadi makmum. Kalau itu salatnya dilakukan secara bersama-sama dua orang. Nah, dalam ketentuan juga salat berjamaah nanti bisa Bapak paparkan lagi dalam salat berjamaah ini. Sudah kita lihat dulu. Ini secara hukum ya, secara hukum Halimi. Ataupun dahlan coba diperhatikan yang lain, jangan asik dengan main-main. Nanti nggak paham ketika kita tanya ini Bapak bagi kelompok nih. Ini tugas kalian. Ada 3 kelompok ini masing-masing juga nanti akan memperhatikan dalam pelaksanaan praktek salatnya. Nanti ada rubrik yang akan Bapak kasih yang mungkin bisa kalian perhatikan tentang pelaksanaan salat yang akan dilakukan oleh kawan kalian. Nah, sudah kita kembali lagi ini ya. Coba diperhatikan baik-baik anak-anak Bapak. Salat berjamaah hukumnya itu sunnah muakkad. Coba dalan, kira-kira apa itu sunnah muakkad? Hukumnya ya. Bukan pengertian salat lagi berjamaah lagi nih, hukum salat berjamaah. Nah, bagus. Ya, salat berjamaah hukumnya sunnah muakkad. Yang artinya sunnah yang dikuatkan keimanan ataupun amalannya ataupun dilebihkan. Nah, amalannya yang menyerupai pahalanya hampir menyerupai pahala salat wajib. Nah, itu ya. Sudah paham anak-anak apa? Bagus. Nah, ini kita lihat ya di layar Bapak sudah Bapak paparkan syarat menjadi imam. Nah, ini siapa yang pernah menjadi imam? Silahman badan aja besar. Jangan mentang-mentang besar badan jadi imam, nggak boleh juga. Nah, imam ini ada ketentuan ataupun syaratnya.
Boleh juga laman. Kalau memang belajar nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya ada makmumnya di belakang salatnya benaran, nanti kalau salah-salah dosanya ditanggung sendiri itu. Nah, berdosa ketika kita seorang imam itu salah melaksanakan salat secara berjamaah, padahal kita belum cukup syarat. Nah, bagus laman. Kalau udah paham ya. Nah ini syarat menjadi imam. Coba diperhatikan ini. Yang pertama sudah pasti ya, si dahlan beragama Islam. Nah ini kalau kita di Aceh ini udah pasti beragama Islam, nggak ada yang bukan agama Islam, kecuali ada orang masuk ya. Tapi kalau orang mau salat, ya udah pasti dia beragama Islam, salat sebagai orang Islam. Nah itu, sudah itu balik dan berakal sehat. Si dahlan udah balik, udah. Kalau balik, kalau udah sampai dahlan itu kelahirannya tahun 2000, ya sudah pasti ya, udah lebih 20 kalau nggak salah sekarang. Ya. Tapi kalau misalnya kelahirannya 2000 sekian dulu sampai 15 itu udah pasti belum, ya kan? Sudah itu berakal sehat. Orang gila nggak boleh sholat. Ya, karena ketentuan daripada apalagi kalau berimam, nggak mungkin jadi imam itu orang gila. Nanti ke bawah kemana lagi sholat? Misalnya mau sholat zuhur, ternyata imamnya sholat udah salam maghrib, ikut lagi kita kan? Karena memang kita tahu, ya kan? Ya dalam kan orang nggak sehat, nggak berakal. Bisa kita katakan orang kurang waras jadi imam gitu ya. Itu juga harus diperhatikan. Nah, baik ini sudah beberapa hal yang sudah Pak sampaikan, sudah itu boleh Pak lihat sendiri. Nanti ini kita mau praktek salat ini dalam pengamatan salat, nanti bisa kalian lihat sendiri. Iya dalan. Ini Bapak sering Pak sebut nama dalan karena dalan itu agak sedikit bandel ya, kemarin cabut dia. Nggak masuk kelas. Nah, entah kemana ya kan, nanti Bapak laporkan nih, Bapak laporkan sama orang tua ataupun wali kelas dia. Bapak terserah mau masuk nggak masuk terserah, tapi yang pastinya ada nanti penilaian masing-masing nih, masalah kepribadian kalian, akhlak kalian ada, apalagi ini kalau pelajaran agama ya kan, sudah pasti ada penilaian akhlak. Nah, sudah Pak lanjut, sudah itu paham tentang bacaan dan rukun salat. Kalau tidak paham dalam bacaan salat, sudah pasti bacaannya salah-salah. Dalam pembacaan misalnya surah Al-Fatihah, jangan nanti bacaannya salah, tidak sesuai dengan rukun ataupun hukum tajwidnya. Nah, itu berdosa. Paham Rahman kan? Ya bagus Rahman kalau udah paham. Tapi walaupun Rahman itu sering lihat ke sana ke sini tapi paham. Tapi maunya fokus Rahman, jangan kayak gitu. Asik dengan sendiri ya. Nanti boleh kita jajan, Bapak aktif nanti. Sudah, tidak sedang menjadi makmum. Nah, otomatis kalau jadi dia sebagai imam, ya sebagai imam. Jadi jangan nanti sedang bermakmum pada orang lain, jadi imam pada tempat lain nggak mungkin. Sudah itu, ketentuan lain yang mungkin sedikit lagi Pak sampaikan. Seorang laki-laki itu apabila makmumnya sama laki-laki atau perempuan, boleh jadi makmum imam yang makmumnya laki-laki di belakang. Nggak boleh kalau misalnya imamnya perempuan, laki-laki di belakang nggak boleh. Nah, seorang perempuan nggak boleh. Ya, paham? Sudah itu imam boleh perempuan, asal makmumnya juga perempuan. Nah, itu ketentuannya tadi. Sudah ya? Baik, sekarang coba diperhatikan. Ini kita langsung melaksanakan soal prakteknya. Itu sudah bagi kelompok, bisa dipahaminya, bisa dilihat sendiri kelompok yang sudah ada. Kita langsung lihat pembagian daripada kelompok. Sudah itu dari sisi pengamatan yang mungkin Bapak paparkan. Nah, ini maaf Pak, bisa terlihat nih Pak? Bisa terlihat Pak grafik yang saya jelaskan Pak? Maaf Pak. Sudah, kalau seperti itu, kalau memang misalnya kalian sudah paham, coba diperhatikan. Ini sudah Pak jelaskan tadi apa-apa yang sudah dinilai. Yang pertama dinilai tentang nasihat niat daripada salat berjamaah. Sudah itu yang kalian nilai dari kawan-kawan kalian, kelompok yang sudah Bapak bagi. Bacaan dalam salat, nah ini nanti coba diperhatikan.
berapa skor yang perlu kalian kasih. Ini kawan kelompok lain juga bisa diperhatikan. Sudah itu gerakan salat, cukup-cukupan salat dari kawan-kawan kalian. Sudah itu urutan salat. Sudah itu sunat salat yang dilakukan. Ya, sudah paham ya, bagus. Nah, dari penilaian sudah kalian ambil tadi dari pengamatan tadi. Sudah kalian ambil, boleh dikasih nilai berapa aja boleh, itu serah nanti yang marahnya bukan bapak sama kawan-kawan kalian ya kan. Nah, udah paham ya. Oke, dari kesimpulan pembelajaran kita pada pagi yang berbahagia ini, yang bapak harapkan dari tujuan daripada pembelajaran ini supaya siswa ataupun anak didik bapak memahami tentang pelaksanaan sholat berjamaah dengan ikhlas dan istiqamah ya. Ya, bagus. Kalau gitu kita ambil kesimpulan bahwa tadi pada pengertian itu salat berjamaah itu salat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, yang satunya menjadi imam, yang satunya lagi menjadi makmum. Paham semua ya? Paham? Ada yang perlu ditanyakan? Ya boleh. Nah, ini Dahlan ditanyakan sama si Pak Halimi, syarat menjadi imam. Iya, sudah Bapak paparkan tadi ya di layar. Nah, boleh. Ya, salah satunya beragama Islam ya. Nah, udah ya. Dahlan ya, udah paham ya. Sudah bagus, karena Bapak tidak ada lagi yang bertanya. Kesimpulan sudah kita ambil tadi bahwa tentang pengertian salat berjamaah, sudah itu syarat menjadi imam sudah kita pahami. Mudah-mudahan apa yang kita belajar hari ini menjadi syafaat bagi kita, ya kan? Menjadi amalan bagi kita, jangan lupa lagi. Nah, untuk yang selanjutnya kalau sudah sampai di rumah itu juga dibaca-baca, dipahami, dan kalau bisa nanti minggu depan Bapak minta selanjutnya tentang cerita kalian masing-masing dalam melaksanakan sholat berjamaah di tempat kalian masing-masing. Nanti ditulis. Ya, ini minggu depan, bukan minggu ini ya. Karena memang waktunya sudah habis. Pertanyaan kalian sudah tidak ada. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ataupun pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu dengan mengucapkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah, karena memang waktunya sudah habis, Bapak akhiri. Mohon maaf mungkin ada kalimat ataupun kata-kata yang salah tadi. Dan Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, sudah. Baik, terima kasih Pak Zainuddin ya. Ya, Pak. Sudah memaparkan tadi paparannya, sudah pelatihan mengajar, praktik mengajar ya. Nah, sekarang kita tiba ke sesi diskusi dan tanya jawab ya. Melihat pengalaman Bapak, mungkin kami tidak perlu menguji lagi. Tapi yang jadi masalah kan, kami ditugaskan sebagai penguji hari ini. Jadi, ya paling tidak ada beberapa hal yang ingin kita konfirmasi lah. Apa yang telah Bapak pelajari selama PPG. Sudah berapa bulan Pak PPG? PPG sudah 2 bulan lebih, Pak. 2 bulan lebih ya. Sudah merasakan hiruk pikuk dan lelahnya tugas-tugas ya. Luar biasa, Pak. Luar biasa Pak ya. Tapi memang untuk sukses itu memang perlu perlu dikasih tekanan. Nah, seperti orang dibilang kalau nggak dikejar anjing dia nggak kuat lari. Tapi kalau lagi dikejar oleh anjing pasti lebih kuat larinya. Baik Pak, mungkin ini karena bersama kita ada guru kita nih, senior saya ini juga Pak Dr. Safriyadi. Mungkin untuk tahap awal kami persilakan kepada Pak Dokter. Silakan Pak. Terima kasih Pak Muammar atas kesempatannya. Selamat Pak Zainuddin, selamat sore. Selamat sore Pak. Selamat Zainuddin. Oke, alhamdulillah tadi Pak Zainuddin sudah mengaji. Meskipun demikian mungkin dalam hal membaca Al-Quran perlu juga kita tingkatkan kualitasnya lagi. Apakah itu berkaitan dengan tajwid maupun makharajal huruf. Ini kan bahasa Arab Al-Quran ya. Jadi
harus kita ikuti memang makharijul huruf orang Arab. Ya, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan praktek mengajar. Secara umum sudah bagus tadi Bapak mengajar. Ada dialog ya antara Bapak sebagai guru dengan audiens siswanya. Bagus. Tapi saya perlu tanya-tanya dengan Bapak yang pertama berkaitan dengan sumber Pak ya. Bapak kan membuat RPP sendiri, ada sumber belajar ya, sumber belajar. Saya ingin tahu apa kegunaan daripada sumber pembelajaran itu Pak. Ya, gini Pak, kalau dari sumber yang pertama berkaitan dengan sumber ini, kan saya menggunakan juga beberapa buku paket ya Pak dari sumber. Sudah itu juga menggunakan media elektronik, misalnya HP, mengambil bahan di Google. Sudah itu menggunakan mengaplikasikan dalam proses pengaplikasiannya saya gunakan juga e-fokus ataupun laptop. Jadi kalau secara kegunaannya untuk memudahkan Pak, untuk memudahkan pengaksesan daripada materi yang ingin disampaikan kepada siswa, ya kan, apalagi kalau sekarang nih, ya kan pembelajarannya menggunakan kurikulum merdeka. Jadi sebagai bahan materi ya. Ya sebagai bahan lah. Itu aja Pak mungkin dari saya. Oke, bisa nggak Bapak menyebutkan sumber apa saja itu? Mungkin buku apa saja atau judul buku atau karangan siapa ketika Bapak mengimplementasi pengajaran tadi? Ya boleh Pak. Ini untuk pembelajaran kebetulan Pak saya mengajar di SMP ataupun sekarang namanya fase D ya Pak. Fase D kelas 1 tentang judulnya tadi tentang sholat berjamaah. Mohon maaf Pak kalau memang salah keliru saya jawab. Nah untuk bukunya saya pakai buku apa namanya edisi revisi 2007 tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti Pak. Nah dalam budi pekerti memang khusus ini untuk buku kelas 1 SMP Pak. Ya penulisnya Bapak Muhammad Ahsan dan kawan-kawan. Oke, makasih Pak Zainuddin. Ya, Pak. Di zaman saat ini, di hari ini perkembangan proses pembelajaran luar biasa kan Pak? Ya, Pak. Mungkin kemarin dalam modul-modul belajar dan pembelajaran ada dikaji teori ataupun pendekatan. Salah satu adalah berkaitan dengan teknologi. Ya. TPACK, pernah dengar Bapak? TPACK. Pernah Pak. Apa itu Pak? Bisa dijelaskan? PPACK kalau secara apa namanya Pak? Apa kepanjangannya Pak kan? Mungkin kalau teknologikal, pedagogikal, apa namanya penolit, konten penolit. Jadi agak susah. Konolit, ya Pak. Kalau saya agak susah. Knowledge ya? Ya, konolit. Iya. Ya. Agak susah sedikit Oke, Pak. inti pembelajaran TPACK itu apa Pak? Intinya apa? Ya otomatis dalam penggunaan PPACK itu implementasinya dalam pelaksanaannya mungkin berkaitan dengan bidang yang ingin diajarkan oleh di dalam apa namanya dalam pembelajaran yang baik penyampaian materi menggunakan elektronik gitu Pak. Ya sudah itu mungkin dari pribadi guru juga dalam penggunaan PPACK itu lebih memudahkan dalam penyampaian materi dengan menggunakan misalnya PowerPoint Pak. Kalau seperti mungkin yang saya paparkan mohon maaf Pak di layar saya tadi Pak dalam mengajar. Bapak dalam mengajar tadi menggunakan pendekatan TPACK juga berarti? Iya Pak, karena saya menggunakan yang pertama saya sampaikan ini melalui teknologi yang pastinya menggunakan PowerPoint tadi Pak yang mungkin sudah saya sampaikan di layar. Nah ini mungkin kalau di kelas kan bisa kita paparkan melalui fokus. Menggunakan fokus. Nah ini karena ya Pak. Itu aja Pak. Oke, makasih Pak Zainuddin. Mungkin dari saya itu saja. Selanjutnya saya persilakan. Makasih Pak Muammar. Selanjutnya saya serahkan waktunya kepada Pak Muammar.
Sudah Pak Muhammad? Pak Muhammad. Baik Pak Safnedi. Terima kasih. Waduh, ini Pak Zainuddin ya, tadi sudah ditanya tentang TPACK ya, diskusi Iya, Pak. tadi tentang sebagainya, teknologi ya. Nah, saya sekarang ini Pak ingin konfirmasi tentang Bapak kan tadi dalam melakukan evaluasi itu kan ada 3 ranah ya. Tadi ada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, kalau di modul saya ingat saya itu, di ranah kognitif sendiri itu ada beberapa hal juga yang diklasifikasikan kembali Pak. Seingat saya itu urutannya itu ada pengetahuan, knowledge-nya, kemudian ada pemahaman, ada penerapan di aspek kognitif, ada analisis, kemudian sintesis, dan evaluasi. Nah, saya tanya ini yang pertama dan kedua saja ya. Apa Pak beda tingkat kemampuan ini kan C1 itu apa namanya di pengetahuan dan pemahaman, apa bedanya Pak? Dalam konteks evaluasi Pak. Ya kalau menurut pemahaman saya Pak, dari konteks pemahaman itu ya dari si satunya kan menyebutkan Pak. Ya menyebutkan sudah itu menghafal ya kan, sudah itu apa mengetahui, sudah itu merumuskan. Nah, itu yang konteks si satunya. Yang satu lagi apa sih Pak? Saya mohon maaf Pak. Yang C2-nya pemahamannya comprehension. Ya yang lebih mau tahu membedakan, mampu membedakan seorang siswa itu sudah mampu membedakan daripada ya proses ya pembelajaran, sudah itu juga mampu merumuskan. Nah, sudah ya mungkin itu tingkatannya itu sudah ada siap. sedikit. Oke Pak. Ya, Pak. Saya udah dapat kata kuncinya sudah bagus itu ya. Jadi sudah ya, di level C1, C2 itu sudah jelas Pak ya. Itu berpikir lots ya, lower order thinking skill ya. Nah, sekarang kalau yang hot itu yang mana Pak? Ya kalau yang hot itu Pak, kalau secara pengertiannya kan karena cara berpikir tingkat tinggi, seorang siswa itu sudah mulai bisa menganalisis ataupun sudah bisa memahami dari bentuk soal-soal yang lebih ya, tinggi ataupun pemahamannya lebih luas ya Pak. Misalnya kita membuat seorang guru itu membuat sebuah soal itu kalau seperti saya meneliti Pak tentang sholat berjamaah, ya kan? Nah ini saya membuat dulu rumusan tentang sholat berjamaah itu, sudah itu meminta kepada siswa itu untuk menceritakan. Nah menceritakan tentang kepribadian masing-masing daripada siswa itu dalam pelaksanaan sholat berjamaah di tempat mereka masing-masing. Nah itu. Oke. Nah, itu. Baik. Nah ini sedikit Pak, ini karena konsepnya sholat berjamaah. Ya. Mungkin kemarin-kemarin kami tidak menanyakan tentang konten isi dari materi, padahal itu memang Pak boleh juga ditanyakan. Hari ini saya mau tanya nih, konten salat itu. Dalam salat itu kan ada salam Pak ya, kita akhiri dengan salam ya. Dan disunahkan untuk menoleh ya, ke kiri dan ke kanan ya. Apa hikmah Pak dari menoleh itu Pak? Apa pesan ketika ada perintah kita ketika salam itu menoleh ke kiri dan ke kanan? Baik Pak, ini jujur aja Pak. Tadi kalau misalnya saya dari segi materi mungkin dari rukun sholat tadi sampai di salam, tapi kalau hikmahnya tadi saya belum sampai ya Pak. Mungkin mohon maaf. Ini kebetulan saya juga bukan saya mungkin juga saya alumni IAIN Pak. Mohon maaf hikmah daripada menoleh ke kanan ke kiri saya mungkin kurang paham Pak. Ya. Oke. Bapak alumni UIN RNRI berarti juga ya? IAIN Pak, karena kebetulan di 2012 kita kan direnovasi IAIN, sudah itu berlanjut pada UIN, saya sudah selesai. Kebetulan telah juga Pak selesaikan kuliah 6 tahun setengah Pak. Oh 6 tahun setengah berarti lihat tak nampak ilmu yang apa jadi hikmah betul. Nyetel lali orang. Ibu dah merumpok kon guru lah, merumpok dalamnya Pak. Oke. Nah, sebenarnya enggak juga, bukan berarti saat saya tanya itu saya lebih tahu, enggak juga Pak, saya belajar juga kan. Cuman kan kalau dalam konteks materi, terkadang saya berpikir gini Pak, kenapa saya tanya hikmah? Saya dulu ketika belajar juga, dulu kadang-kadang merasa kesal ketika guru itu hanya geyu orang kapur, hanya kepegah kepu. Oh iya.
Diajarin sesuatu, diperintahkan sesuatu, tapi nggak dibilang untuk apa. Saya teringat ketika masih MSen itu, saya kedok dah hafal yang nak awamil. Saya sampai sekarang terhafal, karena memang saya merasa dipaksa menghafal itu. Saya masih ingat tu al-awamilu fin nahwi mi'ah lafdiyatu wa ma'nawiyah fal lafdiyatu minha adadani sampai habis yang ingat tu. Sampai anak usah di salasa asyara. Tapi hanya lalu depan kepa dah hafalnya. Terakhir udah aliyah saya baru tahu. Ternyata itu untuk membaca kitab gundul banget ada depa. Jadi makanya saya fikir menjadi penting bagi kita guru itu untuk menanamkan tujuan untuk apa. Jadi itu maksud saya ya, bukan maksud apa-apa, dia mengkonfirmasi ya. Jadi kalau kita boleh sharing yang pernah saya dapat, kenapa kita itulah ada dalam salat itu ada pesan sosial kesalehan sosial yang ingin dibentuk agar kita bisa melihat kepada lingkungan kita, Pak. Jadi salam kiri kanan itu kan kalian wiuna Jadi kita disuruh untuk melihat lingkungan sosial kita bagaimana. Jangan sampai terkadang ilmu kita melangit, masalah di bumi tidak diselesaikan. Tanya peng tu, orang kata ni benih rumah pakai buah na. Kenapa nggak pernah kita lihat? Ada orang, dia memang ada orang kan tipikal dia nggak bilang-bilang biasanya. Tugas kita lah untuk disuruh lihat. Ya enggak ada kalian, bukan untuk kepo. Ya nggak boleh kepo. Okey Pak, itu nih. Ini diskusi aja Pak ya. Boleh Pak. Tentang materi tadi. Baik, terus kita balik lagi ke apa namanya. Tapi kalau saya rasa pemahaman Bapak tadi sudah cukup jelas ya. Tidak semua tadi bisa menjelaskan dengan baik tentang konsep taksonomi Bloom Walaupun tidak saya tanya total, tapi saya pikir Bapak tadi mampu menerangkan dengan sangat konkret ya. Baik Pak, mungkin pertanyaan terakhir saya itu tentang saya pikir nggak ada, Bapak tadi sudah tahu pasti itu ABCD, TP, CK dan sebagainya. Ini Pak, kan kita itu dalam mengajar itu kan banyak model, metode dan pendekatan Pak ya. Nah, ada nggak Pak model atau metode sapu jagat yang cocok digunakan untuk semua materi, untuk semua karakter? Doa kena doa sapu jagat Pak. Rabbana atina yang kayak ilmu manduminan. Model dan metode pembelajaran ada nggak model dan metode pembelajaran sapu jagat? Ya, mohon maaf Pak, ini kalau bahasanya sapu jagat saya tidak pahami karena ini kalau model yang saya ambil ini yang pertama modelnya PBL nih Pak ya, PBL karena saya lihat permasalahannya ada di ruang lingkup sekolah. Yang pertama berkaitan dengan sholat berjamaah, karena kondisi sekolah kami yang pertama tidak ada fasilitas yang mendukung, sehingga banyak pemahaman siswa kadang-kadang waktu kita tanya pernah sholat berjamaah, udah membayang udah piantau yang pertama, yang kedua itu permasalahan daripada PJPL yang mungkin mengidentifikasi masalah yang saya ambil itu tingkat apa namanya Pak, perhatian orang tua terhadap siswa itu sangat kurang, karena dari sisi pendidikan orang tua itu rata-rata kalau di LK kemarin saya pernah buat bukan asal-asalan tapi asli juga. Rata-rata orang tua daripada siswa itu tidak tamat SD Pak, jadi kepedulian terhadap pendidikan agak sedikit kurang. Nah, itu sudah itu untuk metode Pak, metode mungkin itu tadi model Pak, sudah itu metodenya demonstrasi Pak. Saya melaksanakan langsung, prakteknya itu saya gunakan lab IPA Pak untuk melaksanakan sholat berjamaah dengan praktek, tapi untuk sholat berjamaah rutinnya tidak bisa kami laksanakan karena tidak ada fasilitas yang mendukung Pak. Itu aja Pak. Oke, nggak maksud saya sapu jagat tadi kena bahan model atau metode yang dia pakai bak mandum kelas dalam semua kondisi. Itu maksud saya. Mana ada istilah model sapu jagat? Maksudnya, apakah model PBL ini cocok digunakan untuk mandum materi punya PBL dia tak pakai? Apa betul teori seperti itu, Pak? Ya menurut pemahaman saya nggak ada tuh Pak ya. Kalau PBL itu kalau sapu jagat namanya tadi yang Pak tanyakan. Saya rasa nggak ada tuh Pak. Tapi kalau memang modelnya tadi PBL ada, co-learning sudah apa namanya? Co-learning. Oke. Maksudnya Pak, jadi yang ingin saya tekankan bahwa ketika jangan sampai nanti kan karena di PPG ini kan fokusnya lebih ke PBL dan PJBL untuk model jadi jangan sampai kita berpikir bahwa model inilah model terbaik yang kita pakai Pak mandu mandemi itu maksud saya. Jadi enggak jadi
Untuk pemilihan model dan metode, tidak ada model dan metode sapu jagat yang cocok digunakan pada setiap situasi dan kondisi. Seperti doa tadi saya bilang kan doa Rabbana Atina kan doa yang mencakup semua kebutuhan. Ya. Jadi ini tidak ada juga model atau metode yang mencakup semua kebutuhan. Jadi memang pemilihan model metode itu bergantung kepada kondisi peserta didik kita. Ya, Baik, itu saja dari saya. Dari Pak Safradi, ada lagi mau ditambahkan, Pak? Saya pikir sudah cukup Pak Muhammad. Ya, bagi saya ini mungkin last but not least inilah dia. Yang terakhir itu memang salah satu yang terbaik biasanya. Banyak-banyak sedikit kita diskusi. Baik, sukses Pak Jainuddin ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Tidak berani Pak, karena kadang-kadang pengalaman saya tahun lalu itu ada satu mahasiswa PPG sangat aktif Pak. Cukup gak kai, cara nggak? Mandumengan ke bantu. Tapi waktu UP kagaknya yang hana dulu. Jadi membuat sedih banyak sekali orang tuh. Jadi hari ini jadi maksudnya doa itu menjadi penting ya. Doa menjadi penting, mudah-mudahan mandum semua 19 orang yang ada di kelas 4 ini Allah mudahkan bisa lulus semuanya. Amin. Ya. Baik, Amin. sukses Pak Jai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Safriyadi. Mungkin ini pertemuan terakhir kita Pak ya. Iya. Untuk komprehensif. Peserta terakhir. Berarti sudah selesai semuanya Pak Muhammad ya? Selesai Pak. Selesai Pak. Ya. Satu orang memang mundur Bu Syarifah. Ya, 19 berarti. 19 berarti kita semuanya. Ya betul gitu Pak Jai ya? Iya Pak. Ya betul Pak. Satu orang mundur Pak. Oke. Baik, kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Sekali lagi terima kasih kepada guru kita Pak Safriyadi dan Pak Jainuddin. Semoga Allah mudahkan semua urusan kita ya. Dan Amin. terlaksana dengan baik yang kita cita-citakan semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting for all ya. Iya. Boleh saya tutup Pak keluar Pak? Ya silakan. Terima kasih Pak.